Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senget, salam patil dari saya Bendus Lele. Selamat malam Lur. Salam sejahtera, salam sukses para peternak pecinta sungut deh, si kumis ya, bahasa kerennya si kumis. Kali ini saya membuat video untuk bagaimana cara perawatan atau treatment air pada kolam pembenihan pemijaan gitu ya Lur ya. Jadi gini Lur ya, untuk treatment air itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau sampai air itu rusak atau katakanlah gagal dalam perawatan air, sudah dipastikan ikan pertama tidak nyaman, kedua pasti akan mati. Jadi untuk treatment air yang saya akan bicarakan kali ini yaitu ciri-ciri air yang bagaimana ciri-ciri air yang istilahnya sudah tidak layak. Jadi saran saya, ketika air itu sudah tidak layak, kita harus benar-benar teliti di selain ketika air itu tidak layak, kita harus memberikan antibiotik atau probiotik. Probiotiknya di air. Jadi jangan sampai ikan itu terkena penyakit. Kita mencegahnya dulu sebelum diserang penyakit. Jadi begini Lor ya caranya ya. Untuk ciri-ciri air yang katakanlah air itu sudah tidak nyaman di ikan ya. Ikan itu sudah tidak nyaman di air ya. Tak balik lah, walik-walik kamu nih. Tak apa-apa ya Lor ya. Untuk ciri-cirinya, ketika kita menggunakan air apapun air yang kita gunakan, kalau sudah berwarna coklat kehitaman atau bertumbuh lumut yang coklat atau bertumbuh lumut, itu otomatis air sudah tidak nyaman Lor. Ikan sudah tidak nyaman dan ikan pasti akan terganggu. Selang 2-3 hari atau 5 hari itu ikan 1-2-3 pasti udah banyak yang mati. Selang 1 minggu itu bisa mati separuh. Nah, separuh. Aduh, mumet kan? Mati separuh, mumet. Nah, sebenarnya itu di kesalahan kita sendiri. Karena apa? Karena ketika air itu sudah tidak katakanlah sudah tidak normal untuk ikan, atau sudah ada pertumbuhan lumut atau berwarna coklat mulai warna coklat, itu kita harus menggunakan menambahkan probiotiknya di situ, di titik di situ. Jadi untuk target berapa hari air itu akan rusak itu tidak bisa di ini ya Lor ya. Karena apa? Setiap hari perubahan pH, perubahan air itu pasti ada. Jadi ciri-cirinya saja kita pahami. Ketika air itu sudah coklat berwarna coklat, agak coklat gitu, kita masukkan probiotik. Untuk probiotiknya terserah masing-masing peternak ya. Yang sedulur-sedulur yakin itu apa? Kalau saya pribadi itu menggunakan ini Lor ya. Ini ya Lor ya. Menggunakan ini. Yang ini namanya kalau saya menyebut blue green, tapi ini untuk di toko-toko belum nggak ada Lor ya. Karena ini saya pesan di istilahnya gini, ini sejenis
apa ya itu ya, nitrobakteri gitu, jenis-jenis nitrobakteri. Nah, untuk kalau ini dosisnya sangat keras lor ya, jadi harus dipelajari. Kalau memang dulur-dulur pengen minat dengan pakai ini, bisa komen di kolom komentar. Jadi dapatnya dari mana, ngambilnya dari mana, mungkin bisa kirim ke sana. Itu harganya kisaran 75.000 per botol. Untuk namanya sendiri itu saya sendiri yang bilang lor, karena apa? Karena warnanya itu biru, jadi saya bilang blue green ya. Nah, itu sangat keras untuk penyembuhan penyakit lugut, itu bisa total bisa sembuh lor. Cuma ya itu kan ngoleng dulu, yang tidak kuat pasti mati untuk kalau pakai probiotik saya. Tapi kalau dulur-dulur punya probiotik yang lain ABCD monggo, karena itu juga bagus. Yang penting untuk pengaplikasiannya pas. Jadi ketika seberapa lama, seberapa haruskah kita memakai probiotik, dan di mana titik penaruhan probiotik, di situ harus dipahami. Jadi saya menyarankan pada dulur semua, ketika air itu sudah berubah menjadi coklat, saya sarankan menaruh probiotiknya di situ, dan jangan sampai terlambat. Dosisnya pun sedikit dulu. Ketika sedikit itu tidak ada perubahan, kita tambahi keesokan harinya gitu. Jadi tapi kalau sudah misalkan sudah pinter ya, sudah pelengnya sudah pas pinter ya, sudah pas, langsung ditaruh sesuai takaran masing-masing bisa. Di situ juga biasanya probiotik yang di toko-toko itu juga sudah tercantum harus sekian tutup atau sekian apa itulah namanya istilahnya. Cuman rata-rata kita tidak bisa menakar airnya gitu. Jadi begitu lor ya. Untuk treatment air ciri-cirinya seperti itu. Ketika air sudah coklat, kalau saya mau sampelkan air yang coklat, ya mohon maaf, air saya nggak ada yang coklat. Karena apa? Karena perawatan saya seperti teorinya seperti itu. Untuk kejelasannya silahkan tulis komentar di kolom komentar, dan jangan lupa lor subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten saya berikutnya. Itu saran saya untuk perawatan treatment air. Semoga dulur-dulur semua tambah mantap gitu, tambah seneng dengan konten-konten saya, meskipun cuman cangkem-cangkem tok gini. Nah, jadi kalau mau pengen lihat kolamnya seperti apa sih Pak gitu, bisa dicoret-coret di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bu ya. Wah.